Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mas Reza. Di depan ini sudah ada sebuah LCGC, low cost greenfield keluaran dari Suzuki, yaitu Suzuki Carimo Wagon tipe GS. Tipe paling tinggi dengan sistem transmisi AGS, yaitu automatic gear system, di mana ini adalah sistem percepatan manual yang dibuat jadi matic. Jadi manual tanpa tuas kopling, sehingga rasa-rasanya masih manual dan rasa perawatan juga kayak manual. Tapi feel-nya kayak kopling, tapi rasanya kayak matic karena nggak ada koplingnya. Nanti kita lihat. Mesinnya 1000 cc dianggap paling irit karena 1 liter bisa sampai dengan 18 km di dalam kota. Lampunya keren ya, sudah proyektor, sayang boh lamanya masih halogen. Tapi kalian tinggal beli jadi LED dan mobilnya jadi terang banget. High beamnya masih menggunakan kristal multi reflektor halogen biasa. Sayangnya di sini dan di bagian fender. Karena ini tipe GS sudah ada fog lamp seperti ini. Mobil ini kelihatan little boxy, warna kotak-kotak gitu kayak mobil Jepang banget ya. Grillnya tuh kayak ada kacanya, chrome tapi dilapis kaca. Dan ada logo Suzuki besar. Dan di bagian bawah ramnya ada 4 garis horizontal, krom-kroman. Side-nya juga krom-kroman. Nah, kalau kata istri gue nih, mobil bentuknya kayak kotak tisu ya, little boxy. Velgnya menggunakan ring 14 alloy Suzuki 17565R14. Di bagian tengah sini nggak ada aksesoris apapun yang menempel, nggak ada body-bodyan. Padahal ini tipe paling tinggi, nggak ada juga di bagian atas buat naruh barang-barang. Window line warna hitam. Di bagian pilar B juga dicat sewarna body. Sistemnya masih tarik, masih pakai kunci biasa, no keyless. Dan di bagian belakang ini yang benar-benar komplit, nggak ada fiturnya. Nggak ada semprot-semprotan, nggak ada LED stop lamp, nggak ada spoiler, nggak ada rear defogger, nggak ada wiper, bahkan nggak ada buat ngebuka pintu belakang, dan juga nggak ada parking sensor. Lu bayangin tipe paling rendahnya, ini tipe paling tinggi bray. Jadi tipe paling tinggi harganya 150 juta kurang, yang barunya sekarang 150 jutaan ya, dan bentuknya kayak gini. Tapi ini mobil sudah diproduksi di Indonesia, ada logonya ya, Suzuki Indonesia. Karena memang LCGC itu harus menggunakan logo kelokalan dan juga harus dirakit, dan partnya harus ada di Indonesia. Tangki bensin di sebelah kiri masih bisa minum Pertalite kayaknya ya, meskipun nggak direkomendasikan sih. Kabinnya tuh berasa luas, kenapa? Karena ini mobil kotak ya, kotak lonjong ke atas, jadi headroomnya masih luas banget. Tapi untuk bagian tengahnya tuh biasa aja. Dan yang kocak juga di mobil ini mobil 2015 bray, tapi berasa kayak mobil-mobil carry. Karena ini nih masih menggunakan tenaga manusia nih buat diputer-puter. Ya, tuasnya chrome dan nggak ada cup holder, cuma ada speaker. Bahkan untuk door pocketnya nggak ada. Jadi yang dibanggakan sama mereka ini apa? Child locknya, gila. Hari gini ini dibangga-banggain, ini udah biasa aja. Tadi sempat ngebuka websitenya. Jadi bahkan itu dimention ya, lucu juga ya. Nah ini juga nih spionnya ya, ini udah goyang-goyang lagi. Jadi spionnya ini nggak elektrik bray, jadi mesti ditekan-tekan gitu. Tuh, tapi karena ini model ini nggak kayak Vios taksi ya, itu kan Vios taksi bisa diatur dari dalam. Ini dari luar harus ditusuk-tusuk gitu. Door trimnya di bagian depan seperti ini, warna hitam hard plastik. Ini warna chrome, dan di sini ada tambahan silver dan ada power window-nya. Khusus power window di bagian depan. Door pocket tanpa cup holder. Jadi akomodasi cup holder di sini minim banget, cuma ada 3 di bagian tengah 2 dan di situ 1 ya. Nah kita langsung aja ke bagian tengah mobil ini. Nah mobil ini tuh gue dapet dalam kondisi yang sangat istimewa karena kilometernya baru 20.000, service record dari Suzuki, dan gue beli di harga 85 juta. Ini kalau gue kemarin tuh orangnya lagi BU kayaknya. Pasarannya mungkin masih di atas 90-an, tapi mobil ini gue tawarin di harga 92 juta nego. Kalau kalian berminat silahkan dicolek aja ya. Di YouTube atau di Instagram gue ada linknya di deskripsi. Pajak mobil ini 3 jutaan karena masih muda 2015, dan karena ini kayaknya kena progresif sih, harusnya pajak LCGC itu di 2 jutaan. Nah ini pintunya ya, jadi platnya tipis banget bray, nggak ada peredam-peredaman ya. LCGC murah, harusnya nggak usah banyak komplain lah. Hard plastik keras semua, otomatis hanya di sisi pengemudi, dan itu cuma otomatis turun aja. Ada power window lock, power door locknya dari sini. Alhamdulillah sudah menggunakan central lock.
Di bagian bawah kita bisa lihat nggak ada tuas koplingnya ya, padahal ini manual rasa otomatis, tapi sistem perawatan mobil ini tuh kayak manual katanya. Langsung kita masuk ke dalamnya. Sudah ada AC-nya, meskipun arahnya cuman kipas sama tingkat kedinginannya. Audio head unitnya seperti ini, tapi sudah cukup lengkap sampai Bluetooth, aux sudah ada semua. Nyalanya gimana nih? Di bagian setir juga tidak ada pencet-pencetan tombol, padahal ini tipe paling tinggi, dan tidak ada airbag padahal tipe paling tinggi. Jadi sistem pengeremannya masih biasa, tidak ada ABS, dan keamanannya juga nggak ada airbag. Jadi lo harus ekstra hati-hati karena memang ini mobil dirancang untuk dalam kota ya, mungkin fiturnya segitu aja. Dan ada tambahan safety belt yang fix ya, nggak bisa diatur, nggak bisa di-adjust. Dan yang lucu lagi di mobil ini, dia punya tempat penyimpanan di bagian depan. Iya, ya, dilipat kayak gini dan juga bisa diangkat-angkat, bray. Jadi mungkin kalau mau piknik sudah ada tambahan tas pikniknya di sini. Iya. Iya, ternyata memang nggak rapat ya. Ya, ada konsol box yang kecil tapi cukup dalam. Tidak ada cup holder di situ ya, cuma di bagian sini. Ini ada 1, ada 2, ada 3, dan ada tempat penyimpanan terbuka seperti ini. Ada tempat buat naruh uang receh atau e-tol. Di depan juga tidak ada tambahan vanity mirror, nggak ada lampunya juga. Lampunya benar-benar di tengah dan ini lampunya mati. Tuh. Ada hand grip cuman di penumpang aja dan semua bentuknya fix. Di tengah juga nggak ada lampu. Tapi yang tadi gue bilang ya, karena ini mobil kotak jadi headroom itu masih luas banget. Dan ini nggak buat mobil ini kerasa spacious, kerasa cukup luas di kabinnya. Gitu. Dan di speedometer ada RPM, ada speedometernya, dan ada layar digital kecil berwarna amber. Ada status isi tangki bensin Anda, ada tugas persneling, dan ada kilometernya. Ini istimewa banget sih, 20.000. Dan ini susah nyarinya yang 20.000 karena biasanya mobil ini digunakan buat ojol ya. Nah, ini adalah sistem transmisinya ya. Jadi lucu, nggak ada P-nya, jadi cuman ada RND dan bisa dibuat manual. Ini nggak tahu sih berapa giginya sih, harusnya paling 4 atau 5 gigi ya transmisinya. Dan ini kayak tiang gitu, bro, tinggi gitu ya. Mobil sudah murah, kalian mau ngarap macam-macam apa gitu, syukuri apa yang ada aja lah. Jadi sekian informasi dari channel itu Mas Reza, semoga bermanfaat. Dan ya, sekali lagi mobil ini for sale ya, gue buka di harga 92 juta cash, kredit juga bisa, syariah tanpa denda, akarnya murah bahah ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda yang sudah pakai Karimun. Boleh di komen. Dan bila dibilang ini adalah satu-satunya LCGC car yang menggunakan sistem transmisi kayak Triptonic ya, bisa diganti-ganti. Bahkan istriku di depan tuh pakai Mitsubishi Mirage, sudah stop engine button, sudah automatic climate control. Itunya belum, transmisinya masih biasa konvensional ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe channelnya, dan di share ke teman-temannya yang mau beli Karimun Wagon. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.